kembali berkumpul dalam ibadah online hari ini. Mari kita siapkan hati sebelum masuki ibadah. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita memasuki hadirat Tuhan dengan menaikkan pujian, menaikkan syukurku. Siap memuji Tuhan lebih dahsyat. Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. On bass, Samuel Mali. Yeah. Here we go. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk melakukan ibadah. Berkatilah ibadah ini dari awal sampai akhirnya, supaya menjadi rema dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan Mazmur 148 ayat 13 sampai 14. Dialah semuanya memuji-puji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian dengan judul Sentuh Hatiku.
hati dengan menyanyikan pujian waktu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan masih memimpin kami pada hari ini. Kiranya Tuhan, saat ini kami akan mendengar sedikit dari firman Tuhan. Tuhan berbicaralah, dan biarlah Tuhan juga yang memberikan hikmat bagi hamba-Mu yang membawakannya. Biarlah firman ini boleh sesuai dengan isi hati Tuhan. Pimpin kami semua, berikanlah hikmat bagi setiap kami juga yang mendengarkan. Kiranya firman ini boleh tertanam dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami pada hari ini. Makasih ya Tuhan, kami serahkan perenungan firman ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu Guru, dan juga anak-anak yang mengikuti ibadah pada hari ini. Shalom. Saya akan mengajak kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 20 ayat yang ke-7. Keluaran 20 ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya. Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman kita.
Nah, saudara-saudara, masih ingat kan kasus bulan lalu di mana ada kasus seorang YouTuber terkenal yang melaporkan adanya pencemaran nama baik kepada keluarganya oleh YouTuber yang lainnya. Dia merasa difitnah dan akhirnya melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwajib. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan pencemaran nama baik? Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum dan Pidana atau yang akrab disebut KUHP, pencemaran nama baik dikenal sebagai penghinaan. Nah, menghina yang dimaksud di sini adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Berdasarkan KUHP tersebut, juga disebutkan ada 6 macam penghinaan yang dapat termasuk mencemari nama baik seseorang. Di antaranya adalah yang pertama, penistaan. Tercatat di pasal 310 ayat 1 di KUHP, yang maksudnya adalah menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar atau diketahui oleh orang banyak. Yang kedua, penistaan dengan surat. Itu terdapat di pasal 310 ayat yang kedua. Tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan, yang disebut surat itu, ataupun dengan gambar. Ketiga, fitnah. Tercatat di pasal 311 yang tidak dapat membuktikan tuduhannya, maka orang itu akan dijatuhi hukuman pencemaran nama baik. Ya, karena dia memfitnah. Kita tahu ya, fitnah itu apa. Yang keempat, penghinaan ringan. Ya, terdapat di pasal 315 KUHP. Ya, mengolok-olok, ya, atau menjahili seseorang gitu ya. Penghinaan ringan. Kemudian yang kelima, pengaduan palsu atau pengaduan fitnah. Terdapat di pasal 317. Oh, yaitu apa? Orang yang dengan sengaja memasukkan surat pengaduan yang palsu tentang seorang kepada pembesar negeri, dan B, menyuruh menuliskan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri sehingga kehormatan atau nama baik orang itu menjadi terserang. Dan yang keenam, itu adalah perbuatan fitnah. Itu ada di pasal 318 KUHP. Yaitu orang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan orang lain secara tidak benar terlibat dalam suatu tindak pidana. Ya, pepatahnya tuh lempar batu sembunyi tangan lah. Ya. Nah, saudara-saudara semua, demikian kita sebagai manusia ini ya, kita lihat tadi ada banyak. Rupanya banyak loh, ya. Yang termasuk sebagai pencemaran nama baik. Kita, manusia yang berdosa, tahu bahwa melakukan hal demikian itu merupakan sebuah perbuatan yang tidak terpuji. Bahkan kita dapat langsung menuntut orang yang telah melakukan hal tersebut kepada kita. Maka sudah tentu hal ini lebih tidak menyenangkan bagi Allah jika kita gunakan terhadapnya. Saudara semua, hukum ketiga ini mengingatkan kepada kita bahwa nama mencerminkan seorang pribadi dan bukan sekedar formalitas saja. Hukum yang barusan kita baca itu melarang orang untuk menggunakan nama Allah secara tidak bertanggung jawab. Misalnya, janji atau sumpah yang mempertaruhkan nama Allah. Bahkan mungkin sumpah serapah kepada Allah, baik sengaja maupun tidak sengaja. Baik dilakukan di dalam hati maupun di dalam perkataan dan perbuatan. Hukum ini melarang semua pikiran yang tidak menghormati Allah. Yang sia-sia, yang kurang ajar, yang tidak senonoh, atau bahkan menghujat Dia, kemudian menggunakan firman-firman-Nya secara tidak sopan. Kemudian kita mungkin bersungut-sungut atas pemeliharaan Tuhan, termasuk penyalahgunaan apapun yang telah membuat dirinya menjadi dikenal. Kok Allahnya orang Kristen kayak gitu? Nah, ya. Di dalam Alkitab, kita belajar bahwa nama mencerminkan pribadi yang merefleksikan martabat orang yang memakainya.
Allah sendiri memanggil umatnya dengan nama mereka, ya. Dengan demikian, kita tidak dapat memanggil nama seseorang secara sembarangan, apalagi memanggil nama Allah dengan cara yang tidak hormat. Kata sembarangan di sini memiliki arti dengan gegabah atau tanpa berpikir. Artinya, memakai kata yang penting seolah-olah kata itu tidak mempunyai arti yang tinggi dan kudus. Dengan demikian, perintah ini melarang penyalahgunaan nama Allah, baik Allah Bapa, Allah Putra, maupun Allah Roh Kudus. Saudara-saudara, melalui Alkitab kita juga belajar bahwa orang Yahudi begitu menghormati nama Allah. Bahkan sampai hari ini pun mereka tidak berani menyebut nama Allah dengan sembarangan. Mereka bahkan menganggap bahwa nama tersebut terlalu suci untuk diucapkan oleh bibir manusia. Seandainya mereka perlu mengucapkan YHWH yang kita suka lihat itu Tuhan huruf besar semua ya di Alkitab, atau Yahweh, nama Allah. Mereka akan menggantikan dengan Adonai, yang berarti Tuhan atau Tuan dalam bahasa aslinya. Harus diakui orang-orang Yahudi sangat menghormati nama Allah. Sedangkan kebanyakan orang hari ini justru bersikap sebaliknya, yaitu menyebut nama Tuhan secara biasa. Sebagai contoh, percakapan sehari-hari ya yang kita mungkin sering dengar tuh di film-film orang barat ya. Kemudian bukan saja mereka tidak hormat dengan nama Tuhan, tapi nama Tuhan pun bahkan disebut secara sia-sia. Lebih parah lagi, mereka bahkan menyebut nama Tuhan sebagai bagian dari kata-kata umpatan. Saya yakin teman-teman di sini pasti sudah pernah dengar ya di dalam percakapan di sebuah film maupun juga di YouTube, khususnya bahasa Inggris. Mereka menggampangkan sekali nama Tuhan di sana. Saudara-saudara semua, hal pertama pelanggaran terhadap hukum ketiga, ya hukum ketiga yang kita baca ini, pelanggaran yang pertama adalah ketika kita lihat di sini bersumpah palsu. Kita bisa lihat di sini. Dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus mengatakan, jangan bersumpah demi apapun. Jangan bersumpah demi sorga. Jangan bersumpah demi bumi. Jangan bersumpah demi apapun. Jangan bersumpah intinya. Ya. Lalu di dalam kitab Ulangan, kalau kita mau baca, malah dikatakan engkau harus bersumpah demi namanya. Nah loh, bagaimana kita mensinkronkan kedua hal ini? Di sini Tuhan Yesus sedang berbicara kepada orang-orang yang mulai menganggap enteng nama Tuhan untuk dipakai sebagai sumpah. Bisa jadi mereka mengatakan, kalau saya pakai nama Tuhan pasti akan beres. Karena pasti orang lain pasti percaya kok, ya. Waktu orang mengatakan, demi Tuhan, saya pasti akan mengerjakan ini. Mungkin sering dengar tuh ya. Nah, saya akan begini, demi Tuhan, ya, pokoknya seperti itu. Maka, orang yang mengatakan seperti itu sudah pasti dipercaya dong. Karena apa? Karena nama Tuhan sudah dipakai. Tapi akhirnya, orang memakai hal ini tanpa adanya suatu perasaan gentar lagi. Mereka memakai nama Tuhan supaya dipercaya. Mereka memakai nama Tuhan supaya orang berhenti berargumen, kemudian menerima kata-kata dia sebagai kata-kata yang benar. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, orang seperti ini tidak boleh bersumpah demi nama Tuhan. Karena sumpahnya adalah sumpah yang membuat orang percaya karena nama Tuhan. Tetapi dia sendiri tidak bisa dipercaya oleh orang lain. Paham ya sampai sini? Hal inilah yang Tuhan Yesus tuh nggak mau. Jikalau kita mau dipercaya, ya sebenarnya nggak perlu mengucapkan nama Tuhan pun, ya orang lain pun sudah tahu kalau kita sungguh-sungguh melakukannya. Maka dari itu, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Matius berkata seperti itu. Kemudian, saudara-saudara, hal yang kedua, yaitu adalah kita melanggar hukum ketiga ini ketika lain di mulut, lain di hati. Seseorang
yang menggunakan nama Kristus, baik yang berdoa di dalam namanya, maupun yang mengenakan namanya sebagai orang Kristen, tapi hidup di dalam ketidaktaatan terhadap perintahnya, juga sedang menyebut namanya dengan sia-sia. Jika kita mengaku sebagai orang Kristen, tapi kita bertindak, kita berpikir, kita berucap kata sama seperti dunia, atau bahkan lebih buruk dari dunia, maka kita sedang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ketika kita tidak mewakili Kristus menurut yang telah dijelaskan di dalam Alkitab, baik secara disengaja atau tidak, kita sedang menyia-nyiakan nama Tuhan. Jadi, saudara-saudara, sebagai orang percaya tentulah kita membawa nama Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Seperti duta besar dari suatu negara, ya contohlah dari Indonesia gitu ya, yang ditempatkan di negara lain. Yang tentu dia memiliki tanggung jawab sebagai representatif negara itu, negara Indonesia misalnya. Ketika sebuah serangan yang ditujukan kepada pribadi si duta besar itu, tentu bisa juga dianggap sebagai serangan terhadap rakyat di negaranya, bukan? Ketika seorang duta besar hidup dengan cara yang memalukan di negara lain, tentu akan dianggap telah mempermalukan negaranya dong. Ya berarti, ya duta besarnya aja kayak gitu, berarti rakyat negaranya kayak gitu semua. Bisa kan? Kemudian, sebaliknya, jika seorang duta besar negara tersebut hidup dengan santun dan penuh hormat, maka hal itu akan dianggap sebagai cerminan gaya hidup bangsa dan negaranya juga. Wih, hebat ya negara itu ya. Itu loh, duta besarnya aja bagus loh. Wah, saya yakin tata krama negara ini bagus gitu ya. Misalnya, seorang duta besar ketika berbicara tentunya tidak berbicara sembarangan dong. Karena apa? Setiap kata yang keluar dari mulutnya harus benar-benar mewakili isi hati pemerintah pusat yang telah mengutusnya. Ya dong. Nggak mungkin dia sembarangan ngomong. Kalau dia sembarangan ngomong, artinya dia ngomong sesuai sama yang disuruh pemerintah kan? Demikian halnya kita sebagai orang percaya di dalam Kristus. Apa yang kita ucapkan adalah representasi dari isi hati kerajaan pusat yang telah mengutus kita. Ketika kita menjadi representasi nama Tuhan dengan baik, itu akan memberikan kuasa dan otoritas yang luar biasa kepada kita. Sebaliknya, ketika kita menyalahgunakannya, bahasa Inggrisnya adalah misuse the name, ya, kita gunakan nama itu dengan sembarangan, tidak menghormati lagi nama Tuhan, maka kita akan mendatangkan rasa malu atau mencemarkan nama tersebut. Katanya Kristen, tapi kok gitu ya? Dia lo nyebut-nyebut Yesus, dia lo nyebut-nyebut Tuhan, kelakuannya kayak gitu ya? Berarti orang Kristen kayak gitu kali ya? Bahaya ya. Mari kita belajar untuk lebih sungguh mewakili nama Tuhan itu sendiri. Sebab nama Tuhan adalah kudus, karena Ia kudus. Nama Tuhan mewakili kemuliaannya, kemegahannya, dan keilahiannya. Kita perlu menghormati dan menyegani namanya, sama seperti kita menghormati dan menyegani Allah itu sendiri. Biarlah kita dapat sungguh-sungguh menjadi representasi yang baik dari Tuhan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman yang kembali mengingatkan kami. Hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan, tapi biarlah firman ini boleh tertanam dalam hati setiap kami yang mendengar. Ajarlah kami, tolonglah kami untuk terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah kami tidak asal-asalan mengucapkan nama Tuhan. Namun sebenarnya dari dalam diri kami hanya ingin kepentingan kami dilihat, kepentingan kami sejalan dengan kemauan kami.
Tuhan tolong ya Tuhan, biarlah kami tidak menjadi orang yang seperti itu. Dan biarlah kami tetap menghormati nama Tuhan. Dan biarlah kami menghormati nama Tuhan. Karena atas dasar kami menghormati Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami boleh beribadah kembali untuk anak-anak SMA Tuhan, baik SKK 1 maupun SKK 3. Semua itu kami boleh lakukan karena kasih setia-Mu. Tuhan tidak pernah mengingkari janji Tuhan kepada kami. Bahkan kami Tuhan berikan berkat-berkat yang luar biasa. Saat ini ya Tuhan, ampunkanlah segala dosa kami, supaya kami layak meminta permohonan doa kami ke hadapan Tuhan. Saat ini kami memohon belas kasihan-Mu atas apa yang terjadi di dalam pandemi yang sedang terjadi di dunia ini. Khususnya kami berdoa untuk Indonesia. Karena pandemi ini ya Tuhan, maka kami anak-anak sekolah tidak bisa menyelenggarakan pembelajaran di sekolah. Kami harus menjalankan pembelajaran jarak jauh. Ya Tuhan, anugerahkan kepada anak-anak diri kami hati yang mau diajar, mengerti akan hal ini, sehingga mereka juga tetap bersemangat untuk belajar, sekalipun banyak sekali tantangan yang mereka hadapi di dalam PJJ ini. Ya Tuhan, urapi mereka. Berikan mereka hati yang mau mendengarkan, rajin, dan juga mau mengerjakan setiap tugas-tugas belajar mereka ya Bapak. Kami percaya mereka mungkin mengalami keletihan, kebosanan, tetapi kami percaya Tuhan akan menolong mereka. Kami juga berdoa, jikalau ada dari kami kesulitan karena pembelajaran ini, tolong jamah ya Bapak. Kesulitan di dalam mencerna materi, kesulitan di dalam hal kami mengerjakan tugas, tolong Tuhan. Dan kami juga tak lupa berdoa untuk kesehatan kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkenaan menjamah jikalau ada dari kami yang sakit, biar Tuhan yang memulihkan. Kami juga berdoa untuk setiap orang tua kami, biar Tuhan juga memelihara mereka, pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan ya Bapak, Tuhan berkati. Tak lupa kami berdoa juga untuk pembelajaran, perencanaan-perencanaan yang kami rancang di dalam sekolah. Tuhan juga menjamah, sehingga setiap program kerja yang kami lakukan itu mampu untuk membuat anak-anak murid kami menjadi belajar lebih baik. Tentunya semua untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap para pemimpin kami yang ada di sekolah. Tuhan juga menolong mereka. Dan pada akhirnya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan jamah bangsa dan negara ini, para pemimpin kami, supaya mampu memikirkan apa yang terbaik untuk mengatasi pandemi. Kami bersyukur di setiap kejadian yang ada, Tuhan tidak pernah meninggalkan sekalipun kesulitan-kesulitan yang dihadapi, tapi kami semua mampu untuk keluar dari masalah-masalah yang kami hadapi. Ini doa kami ya Bapa, kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini dengan mengangkat satu pujian, yaitu doa Yahweh. Kiranya
Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah memimpin jalannya ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih untuk kasih dan setia Tuhan dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk terus hidup menghormati Engkau, Tuhan. Dan biarlah kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami, agar kami benar-benar hidup di dalam kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati setiap kami. Kiranya anugerah dan kasih setia Tuhan terus terpancar dalam kehidupan kami. Inilah setiap kami, kiranya Engkau yang menolong kehidupan kami. Kiranya Engkau yang terus memimpin apa yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapa